Chelsea Putri Kinanti, NPM 192121028 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2019. Di video kali ini saya akan mengulas atau membahas sebuah novel yang berjudul Belenggu Merah Muda. Tapi sebelum kita membahas isi novelnya, alangkah baiknya kalau kita mengenal penulisnya terlebih dahulu. Nah, novel Belenggu Merah Muda ini ditulis oleh seorang wanita bernama Tias Damaria yang lahir di Surakarta pada tanggal 16 September. Beliau merupakan lulusan dari Magister Hukum Universitas Gadjah Mada yang saat ini tinggal di Singapura dan berprofesi sebagai pengacara. Tias Damaria ini memiliki hobi menulis dan traveling. Nah, melalui hobinya tersebut, beliau akhirnya melahirkan novel berjudul Belenggu Merah Muda yang diterbitkan pada tahun 2016. Ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta yang memiliki 200 halaman dan tebal 20 cm. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah covernya dulu ya teman-teman. Nah, seperti yang bisa kita lihat, covernya ini berwarna merah muda sama seperti judulnya dengan gambar palu, buku, dan timbangan. Nah, melalui covernya ini kita bisa menduga-duga nih sebenarnya ini novel tuh berisi tentang apa sih? Nah, jika dilihat dari covernya, kita bisa melihat bahwa buku ini akan menjelaskan atau berisi tentang persidangan, tentang hukum, ya, dengan dilambangkannya palu seperti ini. Tapi jika hanya melihat covernya aja tentu belum cukup ya teman-teman. Jadi kita akan membaca sinopsis yang ada di bagian belakangnya di sini. Oke, di sini ada kutipan, "Kamu tahu apa kesalahan terbesarku? Aku salah karena mencintai orang yang salah." Wah, dari kutipannya saja udah bikin kita penasaran gitu. Sebenarnya mencintai orang yang salah menurut novel ini tuh seperti apa sih? Kok bisa sih disebut mencintai orang yang salah? Nah, lalu kita juga bisa baca lagi ini di paragraf yang atas. Pergaulan dengan para sosialita mengantar si janda cantik Haruming Larasati jatuh ke pelukan Arganta Yuda, pejabat dengan karir yang tengah menanjak. Janji-janji manis Arga untuk segera meminangnya membuat Larasati rela mengorbankan segalanya. Demi melindungi Arga, Larasati bahkan terlibat masalah hukum yang menjebloskannya ke penjara. Wah, kita semakin dibuat penasaran ya dengan novel ini sebenarnya berisi tentang apa sih? Tadi kan katanya tentang hukum, terus tentang cinta yang salah, terus ada juga dijebloskan penjara. Wah, semakin membuat kita penasaran dan pengen segera baca gitu ya. Ini tuh bukunya tentang apa gitu. Nah, langsung kita baca lagi nih paragraf yang kedua. Selama menjalani masa hukuman, Larasati belajar menata kembali hidupnya, meski hatinya hancur karena Arga. Untungnya, uluran tangan malaikat dalam wujud sang pengacara membantu Larasati bangkit kembali. Dan di sel penjara yang dingin, ia menyadari satu hal, bahwa mencintai tidak seharusnya membuatmu hancur. Nah, setelah saya baca keseluruhan isi novel ini, ternyata dalam novel ini bukan hanya ada tokoh Larasati dan tokoh Arga saja, tetapi ada juga tokoh Mas Aji, yaitu suami dari Larasati, kemudian ada Ratu, yaitu istri dari Arga, kemudian ada Andin, sahabat Larasati, lalu ada anak-anaknya Larasati, dan juga Arleta sebagai pengacara Larasati. Nah, mungkin teman-teman akan bingung. Tadi katanya dikatakan Larasati itu janda, tapi kok punya suami sih? Terus Arga juga ternyata punya istri. Nah, sebenarnya Mas Aji ini memang suami dari Larasati yang kemudian meninggal dan akhirnya Larasati harus mengurusi semua perusahaan milik Mas Aji seorang diri. Iya teman-teman, emang benar. Arga itu sudah berkeluarga, sudah punya istri bernama Ratu. Tapi ternyata hubungan mereka itu tidak harmonis, rumah tangganya itu tidak harmonis, seperti itu. Jadi Arga itu sering merasa tertekan karena sifatnya Ratu yang sangat posesif, cemburuan, dan juga pemarah.
Nah, kembali lagi kepada Larasati, setelah ditinggal mati suaminya, ia merasa terpuruk dan juga kebingungan mengurusi bisnisnya seorang diri gitu. Nah, lalu ia pun bertemu dengan seorang teman bernama Andin. Andin ini memang baik, berniat untuk membantu Larasati agar bangkit dari keterpurukannya. Kemudian Andin mengenalkan Larasati dengan sosialita kumpulan sosialita ibu kota dan akhirnya membawa Larasati terjerumus ke dalam kehidupan yang mewah atau hedonisme. Nah, melalui perkumpulan sosialita itulah Larasati bertemu dengan Arga di sebuah pesta dan akhirnya mereka mengobrol, berteman, dan lama-lama saling jatuh cinta. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memiliki hubungan rahasia atau perselingkuhan. Nah, untuk menyembunyikan perselingkuhan itu, Arga harus memberi uang yang lebih banyak kepada Ratu agar Ratu tidak marah dan juga tidak cemburuan. Akhirnya setiap bulan, bahkan setiap minggu, Arga harus memberi uang kepada Ratu dalam jumlah yang besar. Tapi ternyata uang tersebut milik Larasati karena Arga tidak memiliki uang sebesar itu. Nah, mulai dari sinilah konflik mulai muncul. Larasati terus memberikan Arga uang dalam jumlah yang besar dan dia tidak peduli dengan masa depannya dan juga dengan masa depan bisnisnya. Padahal pada saat itu ia memiliki 2 orang anak dari Mas Aji, tetapi ia malah menghambur-hamburkan uangnya untuk laki-laki bernama Arga. Ya, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Lama-lama, Ratu mengetahui hubungan antara Arga dengan Larasati. Ia pun marah besar dan mengancam Arga akan bunuh diri. Nah, pada saat itu, Arga benar-benar tidak tahu harus berbuat apa yang ia lakukan. Ia hanya meminta uang dan uang lagi kepada Larasati agar Ratu tidak marah lagi. Dan ya, seperti biasa, Larasati karena terlalu cinta kepada Arga, ia pun terus mengiriminya uang, bahkan dalam jumlah yang sangat besar sampai ia bangkrut. Nah, di sini kan Arga bekerja sebagai seorang pejabat. Tentu gaji pejabat itu tidak sebesar itu. Akhirnya, Arga pun dicurigai nih oleh atasannya atas penggelapan uang. Tapi pintarnya Arga dan juga Ratu, mereka malah menuduh Larasati yang telah melakukan penggelapan uang. Padahal tidak seperti itu ceritanya. Akhirnya Larasati ditangkap ke kantor polisi dan dihukum atas tuduhan penggelapan uang. Dan tidak diketahui kemana Ratu dan juga Arga pergi. Kemudian suatu hari ada yang mendatangi Larasati di penjara. Orang itu bernama Arleta. Ternyata ia adalah seorang pengacara yang dikirim oleh Arga. Pada awalnya Larasati menolak bantuan itu karena ia tahu Arga adalah orang yang jahat. Tetapi karena ketulusan hati Arleta, akhirnya Larasati pun menerima bantuan itu. Tetapi sampai akhir cerita pun tidak diketahui kemana Arga dan juga Ratu pergi. Ternyata Arleta ini memang tulus ingin membantu Larasati. Beliau juga sudah menyekolahkan dan juga memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk kedua anak Larasati. Selama di penjara, Larasati merasa sangat menyesal dan juga bersalah kepada mendiang suaminya karena dia telah menghamburkan uang untuk seorang laki-laki yang bahkan tidak jelas. Atas bantuan Arleta itu, Larasati dapat bebas dari penjara sehingga ia pun dapat berkumpul kembali dengan kedua anaknya. Nah, sampai di akhir cerita masih tidak dijelaskan kemana Arga dan Ratu pergi, seolah-olah mereka hilang tanpa jejak bagaikan ditelan bumi. Larasati dan kedua anaknya pun melanjutkan hidup, menata hidupnya kembali, bangkit, dan bersemangat lagi untuk menjalani hidup dengan dibantu oleh Arleta sebagai sahabatnya. Nah, menurut saya, kelebihan dari novel ini ialah memiliki alur cerita yang realistis, sehingga ketika membacanya kita akan terbawa dengan situasi imajinasi yang digambarkan oleh penulis dengan gaya bahasanya juga yang mudah dipahami, sehingga kita mudah terbawa emosi. Nah, selain ada kelebihan, juga ada kekurangannya.
Tapi menurut saya ini adalah perspektif masing-masing orang. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan akhir cerita yang menggantung, yaitu tidak jelas kan Arga dan Ratu itu kemana dan mengapa mereka tidak mendapat karma seperti itu. Tapi kembali lagi kepada diri masing-masing, mungkin ada juga yang suka dengan akhir cerita seperti itu. Dan ya, kita sudah selesai mengulas novel Belenggu Merah Muda ini yang berdasarkan dari kisah nyata. Sungguh luar biasa ya, cerita di dalamnya benar-benar membuat emosi kita tuh naik turun gitu. Nah, gimana teman-teman, tertarik nggak sih untuk membacanya? Kalau tidak salah, buku ini juga sudah ada dalam bentuk e-book di Ipusnas ya. Jadi teman-teman bisa download saja Ipusnas dan bisa mencari novel ini dan bisa membacanya. Oke, sekian dulu ulasan hari ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian dan juga meningkatkan minat kalian untuk membaca. Jangan malas membaca ya, teman-teman. Salam literasi, sampai jumpa.